Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain. Terutama adalah nikmat bebasnya kita beribadah. Tentu dalam beribadah kita tidak ada orang yang mengganggu kita, sehingga kita bisa berusaha untuk senantiasa khusyuk dalam beribadah kita, baik itu ibadah fardi ataupun ibadah-ibadah yang lain, baik itu ibadah maqdah ataupun ibadah-ibadah ghairu maqdah. Tentu pada bulan yang penuh berkah ini, pada bulan yang penuh maghfirah ini, kita senantiasa berusaha untuk beribadah dengan khusyuk, untuk beribadah penuh dengan harapan mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah dimanapun kita berada, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh beliau, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal muamalah, baik dalam hal-hal yang lain, sehingga kita bisa benar-benar mengaplikasikan apa yang sudah menjadi contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ketika kita hendak minum maka menggunakan tangan kanan, hendak minum maka kita dengan duduk, kemudian hal-hal yang lain. Tentu sunnah-sunnah ini adalah yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami mengambil tema dengan tema nasihat sebelum Ramadan pergi. Tidak terasa hari ini hari ke-28. Mudah-mudahan puasa kita semua dari awal bahkan 1 bulan penuh mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa yang ingin kami sampaikan kepada diri kami, begitu juga para pemirsa dimanapun berada. Yang pertama adalah amal soleh. Tentu amal soleh ini sudah kita laksanakan, bahkan kita hampir rutin, hampir setiap hari kita melaksanakan amal-amal soleh, baik itu dari tilawah kita, baik kita dari tadarus kita, ataupun kita berinfak. Tentu dengan amalan-amalan soleh tersebut membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah zikir. Hampir kita berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah hampir setiap saat. Bahkan di malam hari kita tahajud dan menambah sholat-sholat yang lain, sehingga amal-amal tersebut membuat kita lebih yakin kepada Allah, membuat kita lebih yakin lagi doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentu dengan amalan-amalan tersebut membuat kita semakin dekat kepada Allah, membuat kita semakin yakin dan semakin percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita mengadu, tempat kita menyembah, dan tempat kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatihah kita sering membacakan bahkan 17 kali dalam salat 5 waktu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentu dicatat ataupun digarisbawahi, syarat utamanya adalah ketika kita meminta sesuatu, ketika kita bermunajat kepada Allah, maka beribadah terlebih dahulu, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
tentu ketika kita menyembah kepada Allah, fa insyaallah doa-doa kita, fa insyaallah munajat kita, insyaallah Allah kabulkan. Kalaulah belum Allah kabulkan, yakin suatu saat nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita perbuat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah amal soleh. Kemudian yang kedua adalah istiqomah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Istiqomah ini memang berat, namun perlu kami sampaikan, ketika istiqomah ini terus menerus, maka Rasulullah akan semakin cinta kepada kita. Apa kata Rasulullah? Maqalla wadama, walaupun sedikit tapi terus menerus. Alhamdulillah, mungkin di antara kita ada yang hampir setiap hari tilawahnya 1 juz. Maka perkara-perkara tersebut kita aplikasikan, baik ini di akhir bulan suci Ramadan ataupun nanti setelah bulan suci Ramadan. Maka amalan-amalan tersebut harus diistiqomahkan, harus didawamkan. Kemudian amalan-amalan yang lain, istiqomah seperti yang lain, yaitu salat berjamaah. Tentu ketika kita berjamaah, maka semuanya akan terasa ringan. Di antara contohnya adalah ketika kita sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini berat kalau sendiri. Tetapi ketika kita berjamaah, khusus ini para laki-laki ya, sholat berjamaah di masjid, bahkan di akhir-akhir Ramadan ini masjid semakin penuh, alhamdulillah. Maka ketika berjamaah semuanya akan terasa ringan. Fa insyaallah nilai jamaah adalah lebih besar dibandingkan nilai yang lain, atau disebut dengan munfarid, sendiri-sendiri, atau salat di rumah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka istiqomah inilah yang harus kita teruskan. Di antaranya selain kita tilawah, maka kita bersedekah, berinfak, dan hal-hal yang lain. Kalaulah di ujung ataupun di akhir puasa, yaitu ketika hendak berbuka, maka kita senantiasa berbagi takjil. Nah, di luar bulan suci puasa, kita berbagi di saat hari Jumat ataupun di hari yang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka istiqomah inilah yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan, harus kita evaluasi untuk diri kita, keluarga kita, dan rekan-rekan yang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini saja yang dapat kami sampaikan kepada para pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan nasihat sebelum Ramadan pergi ini bisa diaplikasikan, bisa diamalkan baik di akhir Ramadan maupun setelah Ramadan. Yang pertama yaitu amal soleh terus didawamkan, dan yang terakhir lagi adalah yang kedua yaitu istiqomah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini saja dari kami. Kami mengucapkan taqabbalallahu minkum wa minna siyamana wa siyamakum minal aidina wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Al-afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.